kalangan di luar. Yang ini lagunya Iga Masardi dari Bara Suara, featuring Badrus, orang Madura, menggunakan bahasa Madura tentang judulnya Pulau Nafas. Kalau diterjemahkan, tapi ini bahasa Madura, jadi nanti silakan dicari terjemahannya. Pesannya luar biasa. Cuman pertanyaan saya yang pertama ke Iga adalah, keren gak lagunya? Artinya apa ya? Tapi setelah baca terjemahannya bagus banget. Bagus banget. Pulau oksigen sebetulnya, pulau nafas. Gimana Gina? Bisa? Saya udah wartawan udah di sini semua ya, kita mulai saja. Baik, selamat siang menjelang sore teman-teman sekalian, teman-teman wartawan baik dari media cetak maupun elektronik. Merupakan kehormatan bagi kami, teman-teman bisa hadir. Karena saya tahu sedang hiruk pikuk urusan politik negara ini, banyak yang harus mengejar liputan seputar pilpres, capres, cawapres, dan kami sangat mengerti bahwa apa yang sedang terjadi di negara ini dalam peta perpolitikan menuju 2024 memang menyita banyak sekali perhatian kita, tapi kehadiran teman-teman di sini membuktikan bahwa masih banyak orang yang peduli karena kita semua punya peran yang besar. Apalagi teman-teman media yang bisa menjadi corong untuk menyuarakan pesan ini dan membantu menggugah kepedulian. Bagaimanapun juga yang namanya isu lingkungan, ibu bumi, apapun yang terjadi padanya itu berkaitan erat sekali juga dengan politik. Saya tidak perlu jelaskan, saya yakin teman-teman semua mengerti. Kehidupan kita semua bergantung pada kondisi bumi kita. Dan teman-teman yang terlibat dalam kegiatan ini semua bergerak sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan bakat, sesuai dengan modal yang mereka punya. Dan kali ini yang ditempuh adalah melalui jalur seni budaya khususnya musik. Ada 13 band musisi, tidak semuanya bentuknya band. 13 yang dipilih, nanti silakan ditanya kenapa 13 ini. Nanti kita tanya kepada mereka yang terlibat. Dari berbagai genre, dan mereka bersepakat untuk membentuk satu label yang bernama Alarm Records. Karena sudah saatnya membunyikan alarm. Semua tahu bahwa ini climate emergency, sudah darurat betul. Apapun yang ditargetkan oleh pemerintah, apakah 2050 atau Bali mau 2040 sebetulnya sudah amat sangat terlambat. Kita lihat sekarang apalagi kebakaran TPA di mana-mana. Nah mereka teman-teman ini kemudian membuat satu label, Alarm Records. Ini yang pertama di Indonesia, label musik yang peduli pada alam dan lingkungan. Kemudian proyek ini bernama Proyek Iklim. Tapi iklim itu nanti ada kepanjangannya, yang kita akan bahas, tanya pada mereka yang membuat. Sekedar gambaran, teman-teman ini sempat sudah mengikuti workshop selama 5 hari di Bali. When was that, Wewa? Bulan Juni lalu, didatangkan ke Bali, di karantina 5 hari, diberikan materi, dan ternyata materi ini bukan hanya membuka mata di kepala tapi mata di hati. Dan setelah itu diberi PR. Dan semuanya pada sampai menangis-nangis darah. Karena ternyata PR-nya susah ketika sudah melibatkan hati. Mereka betul-betul menciptakan musik ini sambil menangis. Karena apa yang terjadi itu betul-betul lukanya ibu bumi itu luka kita semua. Dan saya mau memulai kebersamaan kita sebelum saya undang teman-teman yang akan bicara di depan dengan mengutip apa yang William Shakespeare katakan. Sebetulnya the earth has music
for those who listen. Bumi itu juga bermusik sebetulnya, tapi hanya bisa didengar oleh mereka yang memang mau mendengar. Semoga semua yang hadir di sini bisa ikut mendengarkan itu semua dan bisa membantu kami untuk menyuarakan misi ini. Saya mau mengundang teman-teman yang akan menjadi pembicara di depan. Ada Endah and Reza. Endah mewakili pasangan Endah dan Reza. Ini yang sempat breakdown. Di hari kedua benar-benar breakdown, nangis dan membuat lagunya juga perjuangan. Nanti bisa didengar sendiri lagunya. Dua ada Robi dari Navikula. Kemudian ada Iga Masardi. Tuan 13. Upi. Silakan. Dan kita mulai bincang, oh ini kita juga hybrid ya. Sudah bergabung, ini ada Kai Mata juga terlibat di album, ada Guritan Kabudul dari Poso, kemudian ada Made Maut, saya nggak tahu siapa yang sudah terhubung nih, mereka sudah on. Kemudian Tessa ini dari Prabumi. Prabumi ya, Prabumi di Bali kan? Best Bali. Ya ini istrinya. Baik, kemudian siapa lagi yang online? Oh oke, jadi ada Nova Ruth dari Maluku kalau tidak salah, entah sudah terhubung atau belum. Dia tinggal di kapal deh, jadi nggak ya, punya jadi nggak tahu ada di mana. Kalau Guritan Kabudul dari Tentena, Kai Mata di Bali, Made Maut di Bali, Tony Q ada di Melbourne, kemudian Reza dari Rhythm Rebels ada di mana sekarang, di Bali masih. Ya. Tetanggamu Mbak Sari. Iya tetangga saya, satu jalan. Are they online? Sudah nyambung. Bisa dengar kami nggak ya? Farid juga udah online kayaknya. Oh Farid ada? Festivalis ya. Oke, lumayan banyak ya, ada teman-teman wartawan juga yang bergabung via media online. Nanti kita sapa mereka. Oke. Kami tidak bisa menghadirkan 13-13-nya di sini, tapi ini rasanya sudah cukup representatif karena musiknya beda-beda semua. Dan sebelumnya tadi sudah sempat ada video screening, saya tidak tahu apakah teman-teman sempat lihat atau tidak, itu menjelaskan tentang Music Declares Emergency dan Project Iklim. Lalu kalau kita tanya sekarang ke mereka yang sudah ada di depan, sebenarnya album ini, Sonic Panic, yang merupakan kompilasi dari 13 lagu, 13 musisi, itu latar belakang terciptanya apa sih? Saya tanya ke Robi ya, karena sebetulnya dari awal yang menginisiasi itu awalnya dari Bali. Robi salah satu ujung tombaknya. Apa sih yang membuat mencetuskan ide sampai kemudian bertekad membuat ini jadi satu kejadian, satu proyek iklim ini? Kalau dari awal ya sebenarnya kalau isu iklim ini kan isu ekologi ini sebenarnya menjadi isu yang krusial saat ini kan secara global gitu, bukan cuma di Indonesia. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia problemnya sebenarnya ada di depan mata kita kan. Maksudnya Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang karbon itu gara-gara deforestasi, gara-gara fossil fuel, gara-gara pencemaran plastik di lautan yang kemarin tahun 2015 sempat Indonesia dicap sebagai negara kedua penyumbang mikroplastik ke lautan gitu. Padahal kan kita sebenarnya negara hutan tropis, negara maritim gitu. Tapi di satu sisi ada banyak sekali problem yang kita, ini kan sebenarnya hutan, alam Indonesia ini sebenarnya kan nation branding Indonesia ya, keanekaragaman hayati gitu. Tapi kalau banyak terjadi kerusakan atau kepunahan keanekaragaman hayati ini sebenarnya kan adalah aibnya kita sebagai orang Indonesia gitu kan pada dunia. Kesannya kayak di mata internasional tuh kayak, wah orang Indonesia itu kesannya nggak sadar gitu, kesannya gitu yang ditangkap gitu loh. Sehingga kita sebenarnya ingin berusaha untuk merubah paradigma internasional. Indonesia itu industri musiknya gede, industri filmnya gede, industri kreatifnya sangat dinamik, sangat besar gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga care gitu loh. Nah awalnya sebenarnya dari
waktu pandemi setahun yang lalu itu ada satu gerakan global namanya Music Declare Emergency, itu pusatnya di UK, itu yang bikin teman-teman musisi juga, maksudnya bukan teman sok teman ya, maksudnya orang-orang musisi juga gitu loh. Itu ada Tom York dari Radiohead, terus ada Tom Morello dari Rage Against the Machine, ada Billie Eilish, ada Fatboy Slim. Itu sempat ngontak waktu itu ke kita, sebenarnya tim iklim itu basis di Bali, ada Ewa, di sini ada Saras, ada Gina, ada Andre. Itu sempat ngontak ke kita, Asia mana nih suaranya gitu. Kok nggak ada nih dari teman-teman musisi yang menyuarakan isu ini, padahal isu ini lagi genting gitu loh, menjadi satu sentral publik. Waktu itu kita bilang, nggak, di Indonesia banyak kok teman-teman atau industri musik yang peduli, cuma belum terwadahi gitu loh, belum menjadi satu katalog gitu loh. Oke, bikin dong gerakan di Asia, terutama di Indonesia sebagai salah satu industri musik terbesar di Asia ya kalau kita bilang ya. Kenapa bisa dibilang Indonesia ini gede musiknya, majalah Rolling Stone aja bikinnya di Jakarta sama di Tokyo kan. Berarti ini udah masuk peta sebagai salah satu di Asia industri musik gede ya. Kalau sekarang mungkin Cina, Korea juga leading ya, ada TikTok dan lain-lain. Cuma waktu pandemi kemarin nggak sempat dibikin karena energinya terkuras selama pandemi. Tapi setahun berikutnya begitu sudah jalan, kita wujudkan, kita kirim balik ke mereka. Oke, sekarang ready kita. Ada teman-teman yang peduli awalnya dari 13 musisi ini yang waktu itu menurut saya bubble-nya kita paling gampang dihubungin karena pertemanan sebenarnya ya, karena ini kan project, pengennya bikin ini project tahunan tapi ini project prototype yang pertama dan tentunya dimulai dari kerjaan yang paling gampang adalah menghubungi teman-teman kan. Kalau Enda, Upi, Iga itu kan teman-teman yang sudah sering berkolaborasi, yang sudah tinggal telepon aja, yuk kita bikin gini keroyokan, dan mereka kalau saya pribadi pikirnya ya mereka bukan cuma musisi tapi mereka juga sebenarnya secara alami pergerakan gitu loh. Enda sudah bikin banyak pergerakan, workshop musik waktu Earhouse masih aktif ya. Sayang banget tuh pinjam kredit. Pinjam kredit di LPD. Nah, terus Iga juga sebenarnya kalau kita lihat historikalnya dia, walaupun sekarang dia udah sibuk banget total di musik, tapi dulunya aku kenal kamu dari wartawan, apa namanya? Calon wartawan. Lagi di peluncu wartawan. Dia juga aktif juga walaupun di project di komersial barang M3, collaboration gitu, udah bikin mengunjungi pocket-pocket community. Kalau aku lihat juga Upi juga topik-topiknya sebenarnya udah lingkungan banget, lagu Harimau The Last Roar, Harimau Sumatera yang aktif gitu. Oke, ini kayaknya mulai dari start small ya, mulai yang paling gampang adalah menghubungi teman-teman yang memang sudah familiar di dunia pergerakan, bukan cuma sebagai musisi tapi juga punya komunitas dan juga sudah paham lah isu ini dari ngobrol-ngobrol gitu. Habis itu di Bali juga teman-teman ada yang gampang-gampang kayak dimulai dari tetangga ya, mulailah dari lingkup dulu. Ada Rhythm Rebels, ada Made Maut, ya band saya juga Navikula, Always on the Go ya. Teringat akhirnya terbentuklah 13 musisi tadi itu. Ada banyak sebenarnya yang masuk di list, cuma kalau kita lihat bikin satu album 13 dulu lah, siapa tahu besok-besok kita punya rezeki bikin vinyl, cukuplah satu plat gitu ya. Tapi sebelum kita bikin musik, teman-teman di Iklim waktu itu, yuk kita bikin workshop yuk. Jadi waktu, saya yakin semua orang sudah mengenal isu lingkungan, tapi belum pernah kita duduk kumpul bareng untuk membahas deep. Bagaimana isu lingkungan di politik, bagaimana isu lingkungan di global, bagaimana isu lingkungan. Jadi memang kan banyak juga berita-berita yang kayak dari ya teman-teman dari teori konspirasi lah, dari ini banyak juga berita-berita yang beredar di luar situ, yang di sini kita sama-sama di diskusi itu mencari sesuatu yang valid, yang berdasarkan data bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kita tersortir nih datanya apa aja nih yang valid gitu, yang valid Steffi, yang Farid Steffi. Nah, yang kita kontak juga Farid Steffi dari Jogja yang memang sudah apa namanya aktif di pergerakan. Kalau Farid Steffi juga sudah rajin nanam pohon gitu kan. Yuk bikin workshop selama 4 hari, kita bahas tuntas sambil membentuk Alarm Record. Ini sebenarnya kita juga yang dirikan, ini semuanya lebih kayak koperasi gitu, dimiliki oleh musisi. Dan harapannya begitu kita sudah deep, udah pede dengan topiknya, begitu dieksekusi oleh masing-masing sebagai pelaku kreatif, itu udah
ranah kebebasan tiap-tiap individu gitu. Tapi harapan Tapi juga terpikir sampai kemudian menjadi satu album kompilasi itu sudah sejak awal apa kemudian setelah workshop ini? udah. Karena Sudah kita dari sebagai awal ya? kita sebagai musisi kan yang bisa kita buat pertamanya kan album, musik, produk musik. Karena natural musisi ingin terlibat. Kita lihat isu globalnya kan kompleks banget kan. Ini bukan cuma tugas pemerintah, ini bukan cuma tugas LSM, bukan cuma tugas akademisi. Kita sebagai musisi juga ingin ikut terlibat, apalagi di internasional tadi kan. Dunia sudah bergerak, Indonesia kok industri musik segede ini cuek gitu loh. Kalau Alarm Records sendiri bisa dijelaskan Rob? Itu maksudnya kan beda ya kalian membuat satu label yang nanti kemudian akan jadi seperti apa? Karena kan tentu tidak akan berhenti dengan 13 kalian ini saja. Iya, tidak berhenti di Tuan 13 saja. Nah, 13 album gara-gara ada Tuan 13 ya. 13 musisi. Nah, harapannya sih tiap tahun. Tapi kan dimulai dari harus ada prototype dulu. Alarm Record ini sebenarnya cair aja. Kita sebenarnya juga lagi mencari bentuk yang paling organik. Ya bagaimanapun juga harus start somewhere ya. Ya bikin satu platform, katalog. Ini nih musisi label yang khusus membicarakan tentang isu-isu ini. Kita terbuka sama musisi siapa saja sepanjang topiknya tentang ekologi. Ayo kita gabung. Soal albumnya sendiri judulnya Sonic Panic. Itu jelaskan deh kenapa Sonic Panic? Kenapa gak? Ya nanti itu akan dijelaskan oleh Robi. Kampret. Oke. Sonic Panic ini sebenarnya diskusi lempar-lempar ide aja gitu. Sonic itu kan audio kan. Panic itu ada sense of urgency gitu. Bahwa ya kedengaran gini aja. Kedengaran catchy aja. Sonic Panic gitu. Ya, lebih Jadi semuanya ya lebih pantun. alarm, Sonic, Panic itu semua menyuarakan kegentingan ya. Jadi bahwa memang ini udah totally emergency. Bener, dan ini bukan isu gampang, walaupun kita senyum-senyum di sini, tapi kita sebenarnya sense of urgent-nya, apalagi target Indonesia 2060 gitu kan. Kemarin Pak Jokowi sempat pidato, target Indonesia 2060. Walaupun sebelumnya di G20, seluruh dunia 2050. Bahkan tim kayak Bappenas, ke badan-badan instansi Indonesia, 2040, bilang kalau 2045. Kalau Indonesia serius 2045 sebenarnya bisa gitu loh. Cuma mungkin karena ada harus ada negosiasi, transisi energi bersih. Kita sebenarnya sebagai musisi sebenarnya kontribut terhadap negara juga. Karena tujuan negara memang harus membersihkan emisi Indonesia, targetnya 2060. Kalau kita nggak terlibat kan kita cuek pada tujuan negara gitu. Teman-teman ini diberi waktu berapa lama sih waktu itu untuk mereka menciptakan lagu sebelum saya tanya masing-masing? Paling cepat Iga yang paling Deadline-nya dari pertama disuruh bikin lagu berapa lama Rob? 1 bulan? Coba Gah, jelasin Gah. Waktu itu sekitar 1 bulan, jadi kurang lebih 30 hari. Dan teman-teman ada yang ngumpulin dari hari kedua, dan kebetulan Upi waktu itu hari ke-30. Saya hari ke-29. Ya jadi sekitar 1 bulan dan dengan pemahaman, dengan pembekalan waktu itu 1 minggu di Bali. Jadi kayak kita dikasih tahu juga ketika memulai untuk menulis suatu lagu dengan satu isu tertentu khususnya iklim, itu kan nggak bisa cuman nggak bisa cuman dikasih tahu 1-2 kali 2 jam 3 jam. Jadi emang selama 1 minggu itu kita kayak dikasih pembekalan yang intens tentang apa yang terjadi dan sebetulnya sudah sampai mana tingkat kerusakannya. Jadi dari situ kita akhirnya membekali diri untuk bisa membuat sebuah karya dengan point of view masing-masing, dengan interpretasi masing-masing tentang apa yang sebenarnya terjadi sekarang dan bagaimana respons kita terhadap itu gitu. Jadi bagaimana si karya-karya ini akhirnya menjadi sebuah respons masing-masing individu dan ataupun grup yang ada di dalam Sonic Panic ini menjadi sebuah mungkin aspirasi, mungkin juga kritik, juga mungkin juga momen untuk berkaca terhadap diri sendiri juga gitu. Jadi memang ini sebuah sebuah kumpulan yang dibekali dengan pemahaman. Upi? Tadi siapa yang terakhir ya? Iya. Waduh parah. Gara-gara kecolongan, Sebelumnya studio mau kecolongan ya. maafkan suara saya lagi agak habis. Ini bukti nyata krisis iklim teman-teman ya. Kemarau berkepanjangan akhirnya ya radang jadinya. Ini krisis iklim nih, bener deh. EKI, Air Quality Index Jakarta nih. Jadi waktu itu aku dan teman-teman workshop di Bali. Saya lumayan menyesal sebenarnya datang ke sana. Karena dipaparkan fakta yang begitu banyak dan menakutkan. Tadinya saya ngadepin santai-santai aja. Hari pertama masih santai. Masih bisa ngobrol, ngerokok sama teman-teman. Hari kedua kita udah nggak ngomong, diem sendiri masing-masing. Nih bumi gimana ya? Faktanya tuh bikin kita bengong itu gitu. Aku bahkan di hari keberapa aku lupa, aku sama Mbak Endah kelar dari workshop kita makan bareng.
Kita cuma lihat-lihatan, tanpa sadar kita nangis gitu, mainan nangis. Aku jadi kepancing kayak, duh ini serius banget lagi masalahnya. Maksudnya aku sama teman-teman nerima data-data ini jadi kayak satu apa ya, satu fakta yang ini tongkat estafet yang gak bisa berhenti di aku lagi. Aku harus nyampein ini dalam bentuk yang aku tahu yaitu musik. Ya udah akhirnya kita dikasih waktu sebulan. Aku mulai coba kerjain di Jakarta. Sialnya adalah dalam waktu pengerjaan studio saya kerampokan, komputer hilang dan segala macam. Jadi saya harus mulai bikin dari nol. Tapi saya rasa untuk bikin sesuatu yang baik memang prosesnya harus rumit biar masakannya matang. Jadi akhirnya lagunya selesai walaupun telat. Jadi dengan pembakaran 5 hari. On time sebenarnya. Aku aja yang kayak buru-buruin padahal sebenarnya on time. Oh terima kasih loh shock terapinya loh. Karena aku tahu musisi pasti akan perlu ekstra waktu gitu. Ya jadi akhirnya lagu, aku pribadi belum dengar semua lagu teman-teman. Karena kita memang gak dikasih dengar, baru mau dengar hari ini. Tapi aku percaya apapun yang keluar dari, apapun yang kalian dengar hari ini teman-teman, itu adalah apa ya, suara kami yang paling dalam. Ini mungkin kalau buat saya pribadi lagu yang paling susah yang pernah saya tulis. Karena datanya begitu banyak, risetnya begitu banyak, kontemplasi sama diri saya begitu banyak, ngobrol di kaca sendirinya begitu banyak. Gitu. Jadi kayak, ini kenapa gue ikut project ini? jadi apa ya? Jadi khawatir, putus asa. Tapi gue harus punya harapan karena gue punya anak 3 gitu. Gue nggak mau bumi ini habis begitu aja untuk generasi berikutnya. Jadi saya sangat senang berada di sini dan mudah-mudahan kalian semua suka apa yang akan kalian dengar hari ini teman-teman. Amin. Enda? Ya mungkin aku paling cengeng sih sepanjang workshop. Mungkin nggak ditemenin suamiku juga waktu itu. Jadi gampang banget drop. Jadi di hari pertama sama kayak Upi, kayak masih hahaha. Hari kedua begitu masuk ke pemaparan ada teman-teman dari Greenpeace dan segala macam, wah dikasih fakta-fakta yang nyesak banget. Dan entah kenapa begitu selesai workshop hari kedua itu mental breakdown. Jadi apa ya, tuh kan ini aja udah mulai agak sedikit emosional gitu. Jadi kayak ini permasalahan yang cukup berat dan aku juga sebagai musisi kayak harus punya cara untuk bisa mengekspresikan mungkin kekhawatiran atau mengekspresikan rasa yang ingin diluapkan gitu ya, ketakutan juga ada. Bukannya untuk menakut-nakuti enggak, karena memang faktanya ada semuanya gitu. Bahwa di kurun waktu tertentu ya krisis ini akan terjadi, sekarang sudah malah gitu. Jadi memang sudah ada semuanya. Hanya sebagai musisi ya akhirnya bagaimana untuk bisa menggali lagi lebih dalam dan mengekspresikan itu. Jadi di hari kedua mental breakdown, pas press conference pun aku juga sampai nggak bisa ngomong. Jadi di depan media-media yang waktu itu press conference di Bali pasca workshop, aku juga bahkan sampai nggak bisa hampir mengikuti seluruh ibaratnya press conference-nya gitu karena hancur banget sih rasanya untuk melihat kenyataan bahwa isu ini udah tidak hanya urgensi tapi memang benar-benar harus ada gerakan yang masif, harus ada semua pihak terlibat untuk bisa memperbaiki semuanya. Karena bukan hanya untuk generasi kita yang hidup aja gitu, tapi untuk generasi yang setelah-setelahnya. Rasanya nggak adil atau nggak tega ketika misalnya nanti kita sudah tua atau misalnya sudah nggak ada tapi menyisakan suatu hal yang tidak kita perjuangkan dengan baik, setidaknya mungkin legacy itu yang ingin ditinggalkan melalui karya-karya yang ada ini gitu. Jadi itu kayaknya ya. Oke. Kalau bekerja atau melakukan sesuatu pakai hati ya seperti ini gitu. Jadi betul-betul total dan itu memang yang diharapkan dari semua orang karena kita diberi akal tapi kalau hati tidak bekerja tidak akan ada yang bisa berjalan dengan baik. Ini sekedar mumpung Upi pakai baju No Music on a Dead Planet. Ini adalah moto atau tagline dari Music Declares Emergency. Dan ini yang bisa, ini juga udah bisa dibeli ya padahal ya ini sekarang. Jadi kalau ada yang tertarik, ini motonya adalah, pesannya gampang, gak ada musik kalau bumi kita mati. Karena ini musisi-musisi kan yang bergerak dalam perjuangan ini. Bicara soal lagu. Ini mewakili semua kenikmatan sebenarnya. No, apa yang kita suka, no nasi padang on the dead planet. No coffee. No coffee on the dead planet. Pokoknya semua no news. No sex on that planet. I mean semua yang kita nikmati itu
kalau situasi dunia kacau balau gitu nggak akan ada konser. Konser berapa banyak konser dibatalkan hanya gara-gara ada badai, ada. Saya kemarin waktu TPA kebakaran aja sempat was-was, waduh ini kalau airport tutup gara-gara asap di Bali, aku nggak bisa bikin press conference di sini gitu. Jadi akan ada banyak sekali penundaan-penundaan terhadap hal-hal yang kegiatan kita apabila situasi ekologi kita nggak mendukung. Iya. Soal lagu, kan 13 nih beda-beda kan. Ada yang rap, ada yang world music, ada yang rock, ada yang pop, ada yang elektronik. Upi paling, lagunya sendiri itu pesan utamanya apa? Kebetulan lagu ini aku lebih nanya sama manusia di depan dalam kaca aja sih. Maksudnya aku di titik fase capek nyalain orang lain gitu ya. Karena tanpa sadar kita semua adalah bagian dari masalah teman-teman. Apa yang kita konsumsi pasti punya dampak, baik itu buruk atau positif. Nah jadi di lagu ini aku bener-bener pengen coba ngobrol gitu sama orang yang aku lihat depan kaca. Kenapa sih gitu. Karena aku belum punya jawabannya. Nanya juga tadi sumbernya banyak banget. Kalau kita nggak duduk bareng nentuin yang valid yang mana, kita akan kegiring entah kemana. Jadi aku coba kontemplasi aja sih, lagu ini lebih kayak ya aku sebagai spesies manusia kenapa sih kerjanya ngerusak aja gitu. Jadi ini bukan kritik buat si A, buat si B, buat si C, tapi ini kritik buat saya pribadi. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi pengingat buat teman-teman lain juga sih. Judulnya? Kenapa? Kenapa? Pertanyaan ya. Oke, Iga. Lagunya judulnya apa, temanya, kenapa itu yang dipilih? Oke, untuk lagu ini saya berkolaborasi dengan musisi asal Madura namanya Badru Zaman, itu orangnya ada di sana. Berdiri mas, berdiri mas. Berdiri, Cak. Nah. Ya, jadi memang saya dan Cak Badrus, kemudian kami pulang dari Bali, saya ngobrol kayak Cak kita bikin lagu tentang iklim gini. Tapi juga saya memberikan semacam PDF tentang apa yang kami bahas apa yang kita bahas kemarin di Bali. Terus akhirnya ngobrol, workshop, brainstorm tentang apa ya lagunya ya. Dan akhirnya Badrus dengan sudut pandang yang sangat-sangat di luar nalar saya waktu itu. Dia bercerita tentang membuat sebuah cerita dari legenda rakyat. Jadi tentang judul lagu itu Polo Nyabe, itu artinya Pulau Nafas. Dan itu bercerita tentang sebuah pulau terpencil yang memiliki indeks oksigen paling bagus di dunia. Dan ternyata pulau itu memang ada. Jadi itu bukan cuma cerita ngayal-ngayal doang, tapi ada data yang valid, data yang bisa dilihat bahwa memang pulau itu ada. Lalu dengan dramaturginya akhirnya itu menjadi sebuah perumpamaan lah, peperangan antara yang baik dan yang serakah. Dan di akhir lagunya tidak dijelaskan siapa yang menang. Karena memang sampai saat ini kita juga masih terus bertarung sama itu kan. Tentang pihak yang lebih besar dan bagaimana masyarakat yang ada di dalamnya itu merasa tersiksa dengan keserakahannya. Tapi juga kita tahu kita masih perang dan itu belum selesai. Dan itu ditulis dengan lirik bahasa Madura oleh Cak Badrus. Robi, lagunya Navikula? Judulnya House on Fire, Rumah Kebakaran. Ya karena ada berhubungan dengan pemanasan global juga. Jadi sebenarnya kalau ceritanya kayak gini sebenarnya, kalau dari liriknya itu. Ini kayak ke band saya Navikula. Navikula kan berdiri tahun 96. Dari awal konsep kita memang membicarakan tentang isu ekologi, tentang isu lingkungan gitu kan. Dan mesti konsisten gitu kan. Tapi kayaknya walaupun kita udah gencar membicarakan isu ini kok kayaknya nggak ada perubahan gitu di industri musik juga nggak ada bisa. Di situ lalu kita pikir kayaknya memang nggak bisa satu orang, satu band, 2 band, 3 band, 10 band atau cuma 10% dari band-band di Indonesia ngomongin ini, kayaknya harus lebih banyak teman-teman harus gabung sebagai satu kolaborasi nih gitu. Jadi sebenarnya spirit di lagu House on Fire itu lebih ke kolaboratif gitu ya. Bahwa alangkah besarnya gaung ini apabila semua industri kreatif membicarakan isu ini gitu kan. Kalau kita lihat secara sistemik kan kita membutuhkan, karena kita yakin bahwa perubahan itu hanya bisa terjadi apabila ada 3 elemen yang bergerak bersama, sepakat, elemen pemerintah, elemen korporasi sebagai penyandang dana, modal dan lain-lain, dan masyarakat. Kita ini masyarakat gitu kan. Jadi kalau pemerintah hanya bisa bergerak apabila ada suara populer.
Kan pemerintah berdasarkan vote kan, apa yang populer di masyarakat mereka akan respon gitu. Kayak misalnya di Bali gitu misalnya, pemerintahnya dulu cuek terhadap Bali tolak reklamasi gitu misalnya. Tapi begitu masyarakat bergerak, ada 33 desa yang ngomongin ini, akhirnya pemerintah, ayo bikin bersama masyarakat nih gitu. Jadi harapannya kita, ayo sama-sama pemerintah dengan masyarakat menyuarakan isu populer. Tapi isu populer siapa yang bisa menyuarakan? Pasti teman-teman yang bergerak di dunia populer, musik, film, apalagi industri musik dan film Indonesia gede gini. Harapannya kayak gitu. Nah dengan adanya isu populer, pemerintah juga membuat regulasi yang mendukung kebijakan-kebijakan yang lebih pro pada lingkungan. Akan ada nanti korporasi-korporasi yang akan ikut regulasi atau dengan konsumen yang sudah lebih selektif memilih produk-produk ramah lingkungan, perusahaan-perusahaan ini juga akan menganggap, oh ini adalah value gitu loh. Jadi korporasi juga akan bertanggung jawab, produsen akan bertanggung jawab membentuk. Itu harapannya, tapi dimulai dari musisi dulu nggak bisa sendiri. Ini memang harus keroyokan gitu. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Endah lagunya? Ya, kalau kami, saya sama suami banyak banget dibantu suami soalnya saking berantakannya perasaanku, jadi harus ada yang menata. Dan Mas Reza bantuin banget. Judulnya Plastic Tree. Sebenarnya membawa imajinasi gimana ya kalau nanti di dunia ini nggak ada pohon, nggak ada burung yang bernyanyi, nggak ada ayam yang berkokok. Terus madu itu kalau misalnya lebah itu minum madunya itu dari baterai gitu untuk supaya mereka bisa terbang dan beraktivitas tuh nge-charge energinya pakai baterai gitu. Dan semuanya jadi serba artificial. Yang mana menurut saya dan Mas Reza itu mengagumkan tapi juga menyeramkan kan berarti gitu. Kita jangan pernah menganggap remeh ibaratnya bagaimana kemampuan kita untuk bisa selalu menemukan hal-hal yang baru gitu. Tapi juga semua ada risikonya juga. Dan itu ada satu kemegahan di situ tapi di satu lain ada ketakutan dan ada kehancuran, jadi mixed feeling sebenarnya. Dan di ending dari lagu ini makanya kita minta maaf karena ada lirik yang secara eksplisit, mercy me, I say sorry to earth if can understand me gitu. Karena memang intinya yang pengen minta maaf karena mungkin selama hidup gitu apa yang sudah dijalani sudah banyak melakukan hal-hal yang merusak atau merugikan atau yang sudah tidak ibaratnya ya sudah banyak menghancurkan lah ibaratnya. Tapi ini juga mungkin ke depannya ketika itu semua terjadi kita nggak pernah tahu atau apa yang bisa kita perjuangkan nanti ini apakah juga akan membuahkan hasil juga nggak tahu sebenarnya. Ada ketidaktahuan itu yang akhirnya ya udah kita yang paling penting adalah kita mencoba untuk apology, minta maaf, tapi paling nggak kita udah berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu sih. Baik, coba kami sapa yang online, mungkin siapa yang bisa yang saat ini bisa saya ajak bicara. Ada wakil dari Guritan Kabudul? Mas Farid Stevi mungkin. Atau Mas Farid? Made, Nova? Iksan skuter nih. Farid kayak tadi udah mau ngomong. Ini kayaknya yang dibuka Guritan Kabudul deh. Oh ya, oke. Halo. Selamat sore. Halo. Nah, Halo, selamat sore. dari Poso. Cerita dong bagaimana ini rasanya, perjuangannya dan lagunya tentang apa? Kedengeran nggak ini? Ada sinyal nggak di Poso? Kedengeran. Ini nge-lag di Poso nih jaringannya. Coba kau naik pohon kau. Kita lagunya itu keresahan kita, keresahan bersama sih sebagai musisi kan. Kita bikin lagu yang benar-benar tidak mau berandai-andai bahwa kita sedang berada di ambang kiamat ini. Ada Judul tambahan? lagunya apa? Oh, judul lagunya Tua Renta. Tua Renta? Ya. Ya, boleh diceritakan itu yang di pesan utamanya apa dari lagu itu yang ingin disuarakan? Kita menyuarakan tentang kita melantunkan nestapa yang ada di tanah surga sambil kita juga mengajak bahwa kita bisa sepakat untuk menolak mati. Karena kita benar-benar sudah diambang kematian dengan data-data yang dikasih tahu kemarin di Bali pas kita workshop.
Jadi ada perubahan mendasar setelah ikut workshop kemarin ya Bang? Kosong nge-lag. Sinyalnya nge-lag. Oke, terima kasih Guritan Kabudul. Saya lihat ada Nova Ruth itu di atas. Hai Halo, Nova, halo. sedang ada di mana? Sedang ditual. Di Tual, oke. Kok menghilang? Masa hilang? Oh ini, mengecil. Nova tapi terdengar jelas. Nova bisa cerita sedikit tentang lagunya? Dan kenapa terpanggil untuk membuat lagu yang seperti itu? Oke. Kalau saya sebetulnya tidak terpilih ya menjadi peserta workshop. Tidak beruntung seperti yang lainnya. Bisa didengar jelas ya? Bisa. Oke. Judul lagunya Salah Mangsa. Jadi itu pengalaman pribadi sih. Tentang pengamatan di sekitar saya dan juga saya sendiri yang sudah kesulitan untuk memprediksikan mongso dalam bahasa Jawa. Mongso itu Mongso itu adalah musim. Jadi kita sudah gagal untuk berkomunikasi dengan alam. Komunikasi kita sama alam semakin hari semakin jauh. Tidak seperti leluhur-leluhur kita dulu. Dan itu sebetulnya double meaning ya, yang juga salah mangsa, yaitu salah dalam memakan sesuatu. Kita hari ini tuh sangat bingung juga kalau misalnya sudah berada di dalam movement ini, kita kan mikir-mikir apa yang harus dimakan gitu ya. Tapi kita bisa juga menjadi judgmental kepada orang lain yang dengan pilihan-pilihan makanannya dan sebagainya, atau memilih sebuah ideologi yang tidak tentu cocok dengan kondisi sekitarnya. Jadi intinya manusia hari ini tuh sudah bingung bagaimana kita menilai diri kita sendiri, bagaimana kita berkomunikasi dengan alamnya, dan bagaimana kita memprediksikan musim, ceritanya begitu. Baik, ini Nova ini sudah bisa dibilang hidupnya sehari-hari di tengah alam, karena di tengah laut terus hidupnya di kapal, jadi tahu betul apa yang terjadi, perubahan apa yang sedang bumi kita alami. Makasih Nova. Ada satu anak muda yang saya ingin dengar suaranya mewakili generasi yang berikannya, dia yang benar-benar paling muda ya. Kaimata itu umurnya berapa sekarang? Kaimata, are you with us? Halo. Hai. Kaimata umurnya berapa sekarang? 20 ya? 26. Oh, kamu muda banget sih soalnya. Ya tapi paling muda makasih. memang tetap dibanding semua yang lain. Bisa cerita nggak sebagai yang termuda, jadi adik nih dalam kumpulan 13 musisi ini, apa yang paling terasa mengubah cara pandang, dan lagu yang Kaimata bikin ini ceritanya tentang apa? Apa yang ingin disampaikan? Oke. Lagu saya berjudul Change It, Ubahlah. Dan saya menulis dari perspektif bumi ke manusia, menggunakan metafora of a toxic relationship. Poin utama saya adalah kita harus peduli dan menyadari bahwa perubahan harus terjadi, dan jika kita tidak melakukan change, maka bumi akan break up with humanity. And secara personal, Kaimata sendiri merasa apa yang terjadi within yourself setelah ikut workshop kemarin kemudian menulis lagu ini? Fear, takut. Soal saya ingin, I desire to have children. I want a future, and I feel scared that I won't get a future for myself or the generations beyond me. Oke, terima kasih banyak Kaimata.
Ada Farid Stevi? Mas Farid. Halo. Mas Farid bersama kami kah? Ini Farid Stevi yang buat cover album. Halo. Nah ini. Ini jadi cover albumnya Farid yang bikin. Karena dia, Nah, ini dia. nah ini dia. The artist behind the cover of the album. Mas Farid. Bisa dengar nggak Mas? Kasihan ya, pada nggak bisa ngerokok ya di sana ya. Oke, Mas. Festivalis nih, gimana lagunya? Bisa diceritakan Kita, kenapa tema itu yang diangkat, kemudian pandangan Mas Farid sendiri setelah ikut workshop dan terlibat dalam proyek ini. Ya, sebelumnya terima kasih teman-teman yang di sana, terima kasih teman-teman wartawan yang sudah kumpul. Festivalis saya wakili karena kawan-kawan yang lain tidak bisa hadir. Lagu kami menceritakan keinginan kami mendukung perusahaan batu baranya Mas Iga sebenarnya ya. Jadi kita membuat lagu yang cukup benar. Nggak, kami merasa setelah ikut workshop iklim di Bali bersama kawan-kawan, sebetulnya kami merasa merasakan kembali betapa pentingnya kemudian menceritakan isu ini, meskipun sekali lagi sudah sering kita bicarakan dan sudah banyak sekali membicarakan, tetapi kemudian sekali lagi kita kemudian harusnya melibatkan diri dalam dialektika dan upaya-upaya untuk membicarakan ini lebih lanjut lagi. Dan di titik itu kami merasa kami sangat bodoh, kami sangat tidak mampu tidak merasa bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami lakukan. Kami adalah bagian dari masalah itu dan sudah bertahun-tahun kami tidak berupaya apapun. Nah, yang kami coba tulis kemudian sebagai upaya untuk belajar adalah mengingat sajak-sajak bijaksana atau orang-orang yang lebih bijaksana atau makhluk-makhluk yang lebih bijaksana yang sebenarnya sudah pernah menyelesaikan riset atau menyelesaikan pencarian ilmu tentang bagaimana merawat bumi, bagaimana melestarikan dan bagaimana kemudian sebagai manusia kita bersama alam. Kita yakin betul bahwa perubahan yang terjadi pada alam sekarang kemudian dinamakan isu iklim, perubahan iklim, itu adalah keniscayaan yang pasti akan terjadi. Nah, kami hanya ingin kemudian membersamai perubahan itu dengan upaya-upaya baik. Nah, si lagunya kemudian kita menceritakan kisahnya kisahnya makhluk-makhluk yang lebih tua daripada manusia. Dan nanti saya hadirkan, kebetulan saya bersama mereka, nanti saya minta tolong kawan-kawan mendengarkan paparan beliau, 1 menit aja. Kita menceritakan tentang pohon, terus kami juduli Ratua. Ratua itu kalau dalam translasi yang kasar ya sebenarnya bumi yang tua. Saya sebagai manusia yang belum lama hidup, kawan-kawan semua yang di sini, kami tidak layak menceritakan kisah bumi ini, kisah bumi ini dengan bertele-tele karena kami tidak tahu, saya tidak tahu. Makanya saya meminjam pohon sebagai upaya untuk siapa tahu mereka pengen bercerita. Dan doanya semoga si pohon lestari, si bumi lestari, dan perubahan yang akan terjadi kemudian kita adalah orang-orang yang membersamai dengan baik. Dan bolehkah saya minta waktu 1 menit untuk kawan tua kita untuk berbicara sebentar? Mungkin nggak usah 1 menit, berapa detik aja. Okay. Siapakah? Teman-teman, silakan. Pohon. Itu dia ratuanya. Tolong diam ya, mereka sedang berbicara. Itu katanya dia manusia bodoh, jadi biarin mereka bicara lebih banyak di pertemuan. Baik, terima kasih Mas. Salam untuk teman-teman di sana.
Oke, saya rasa tidak bisa semua saya tanya satu persatu, tapi mereka ada di sini. Mohon maaf untuk yang lain ya, Made Maut, kemudian mungkin ada Ihsan Skuter dan lain-lain. Saya harus berikan kesempatan kepada teman-teman wartawan yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Robi mungkin bisa gabung lagi ke depan. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Silahkan disebutkan dari media mana, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Tes ya, selamat sore, saya Gunawan dari soundcorner.com. Saya mau menanya ini sama semua narasumber sih sebenarnya pertanyaannya sama. Ini menarik sih nih isunya kan, ini isunya ekologis ya. No, selain dari sisi musikalitas berekspresi lewat karya deh, adakah dari kolektif ini gerakan direct action terkait isu-isu ekologis di Indonesia? Khususnya yang berhubungan dengan korporasi dan pemerintah yang mengeksploitasi sumber daya alam ini, hingga konflik agraria ya yang makin marak di Indonesia. Ada nggak opsi-opsi selanjutnya, ada langkah-langkah konkret yang akan dibuat ya mungkin kayak Walhi atau kayak apa semacam, tapi ini dari sisi kreatifnya musikalitas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa yang mau jawab? Robi dulu. Bisa, ya. Kalau direct action yang dilakukan oleh musisi adalah bikin lagu. Itu direct actionnya adalah bikin karya gitu loh. Dan membawa isu-isu ini ke audiens yang lebih luas. Harapannya kita udah punya karya di festival itu kan audiensnya banyak banget kan. Disitulah kesempatan sebagai musisi sama kayak media. Sebenarnya media kita musik gitu. Kita bikin tulisan, kita bikin karya, spread. Kebetulan konten kita itu adalah isu tentang lingkungan untuk proyek ini. Dan media kita adalah musik gitu. Media kita panggung, festival. Ya itu aku pikir direct actionnya di situ. Ada lagi sebetulnya bukan cuma karya. Ya itu karya itu. Terus kalau misalnya hal-hal yang dari lingkup musik aja ya, dari lingkup musik aja, tapi kan nanti bisa ekspresinya kayak misalnya kayak Farid David yang nanam pohon gitu. Kalau kita juga kemarin yang kita coba lakukan adalah waktu kita bikin workshop, kita hitung karbon kita. Teman-teman yang naik pesawat dari Bali siapa aja. Habis itu kita mencoba menanam pohon dan mencoba untuk merangsang teman-teman juga untuk membantu kita untuk menanam lebih banyak pohon. Misalnya kayak saya terbang dari Bali ke Jakarta untuk saat ini, itu saya hitung pohonnya kita ada 21 itu ke Lampung kemarin, ke Jakarta sekitar Carbon footprint-nya. Carbon footprint-nya. Waktu ke Lampung saya hitung 21 pohon, Jakarta anggap setengahnya ya, 11 pohon gitu misalnya. Itu jadi saya ada kayak semacam ada hutang, ternyata pesawat yang saya pakai itu equal sama penanaman pohon, 11 pohon itu misalnya. Atau saya pribadi langsung ganti, itu sebenarnya udah dari 10 tahun yang lalu, rider band saya itu hampir nggak ada kemasan plastik. Jadi untuk di belakang-belakang panggung itu kalau bisa pakai air yang galon supaya kita bisa mengurangi penggunaan plastik. Itu yang hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Tapi hal yang besarnya sebenarnya kolaboratifnya adalah kalau ada teman bikin film kita nyumbang soundtracknya. Kalau ada teman misalnya dari siapa, dari ini misalnya kayak dari Tren Asia 350, Greenpeace, Walhi atau siapapun yang melakukan aksi, kita siap kok karya-karya ini dipakai untuk advokasi. Yang bisa kita lakukan dulu sebagai musisi, tapi nanti bergulir untuk kolaborasi yang lebih luas. Dan harapannya kita dengan mengadakan press conference ini juga supaya minta bantuan teman-teman media untuk lebih spread out isu ini, karena masing-masing orang kan punya platformnya sendiri-sendiri. Gitu. Ya, dan mereka kemudian juga selalu sounding kepada audiens, kepada fanbase mereka pada saat mereka manggung atau melalui sosial media, supaya yang nonton juga lebih peduli gitu, tidak buang sampah, bawa tumbler dan lain-lain. Jadi bukan hanya dari sisi mereka, tapi ada edukasinya juga setiap kali mereka tampil. Iya, dan nanti tanggal 4 November ini yang di Bali launchingnya, festivalnya itu kita bikin 1 hari, ada festival film, ada skate park, ada musik, dan juga nanti panitianya juga warga desa sekitar, Karang Taruna sekitar itu jadi panitia volunteer. Jadi memang partisipatif dia. Jadi harapannya begitu desa ini bikin acara, desa langsung, oh iya. Kebetulan desa saya di Ubud itu sudah agak cukup militan, mereka mengolah sampahnya sendiri. Makanya tempatnya kita ini ada di depan rumah kompos. Kita bikin festival di tempat pengolahan kompos. Kalau bahwa ini sebenarnya simbolik bahwa sampah itu harus diolah bukan dibuang gitu. Bahwa ada bioskop di dalam rumah komposnya juga nanti. Jadi sebenarnya ini lebih ke lewat musik. Festival iklim ya, Festival namanya iklim. Festival iklim. Seharian tanggal 4 November. Dan di sini pemerintah, kita tidak memblame siapa-siapa, no shame and blaming, ini kolaboratif. Pemerintah gabung, pemerintah desa adat juga jadi salah satu tim panitia kita. Ada teman-teman media, ada LSM, banyak LSM gabung di sini. Ada, ntar ada nanti gambaran besarnya. Ya. Ya. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan, dari mana?
Temi dari Mongabai nih. Ya, saya Temi dari Mongabe dan Ekuatorial, dua-duanya situs berita lingkungan. Ya tadi sudah dibicarain soal banyaknya data, kemudian kecemasan ketika bikin lagu. Kira-kira selain itu apa kendala yang dihadapi oleh teman-teman musisi ketika menulis lagu bertema iklim khususnya ya? Saya tahu kalau Navikula dengan Tuan 13 sudah menulis topik-topik soal lingkungan. Tapi mungkin dalam proyek ini apa juga tantangan yang kalian hadapi seperti itu? Yang kedua sih saya berharap cerita-cerita yang kalian tulis bisa menarik followers kalian untuk lebih peduli pada isu iklim ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Temi. Mungkin Iga. Ya mungkin kendala pertamanya adalah pembekalan pengetahuan dulu sih Mas di situ. Karena itu memang sebuah sebuah tanggung jawab juga gitu. Kita nggak bisa ngomongin isu yang nyata ini tanpa dibekali pemahaman yang nyata juga gitu. Maksudku jadi dari sini cukup dihindari juga untuk saya pribadi dan kolaborator saya Mas Badrus untuk untuk menceritakan atau menulis atau mempresentasikan sesuatu yang sifatnya terlalu abstrak gitu. Dan ini baiknya juga memang dipahami dengan data yang sudah ada dan kita bergerak dari situ. Jadi kalau nanti memang lagunya tentunya menjadi puitis dan menjadi ada dramanya di situ. Cuman ketika nanti di breakdown harapan kami adalah kami juga bisa menjelaskan itu secara faktual. Jadi memang kendalanya lebih ke situ. Kalau secara produksi dan lain-lain sebetulnya cenderung aman. Lalu mungkin nanti setelah lagunya rilis dan bagaimana nanti respons orang-orang juga. Ya saya berharap juga bersama teman-teman lain yang di album ini juga bisa juga turut menjelaskan tentang apa yang sudah kita tulis, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sebenarnya sudah kita alami tapi baru kita sadari belakangan. Itu sih Mas. Endah mungkin singkat saja. Mau mulai dari mana itu bingung sih. Iya soalnya banyak banget problemanya. Jadi sebenarnya tantangannya kalau buat musisi itu cuman durasi lagu kan cuman 3 menit ya. Maksudnya dalam arti yang biasa kami lakukan kalau di ranah populer. Jadi bagaimana dalam waktu 3 menit misalnya bisa menyampaikan semua gitu. Bukan semua dalam arti problemnya, tapi mungkin terangkum kegelisahannya seperti apa. Nah karena saking banyaknya jadi harus memilah mana yang paling bisa kita sampaikan dengan cara dan karakter Endah Henresa itu sebenarnya. Karena mungkin kalau secara lagu-lagu yang lain, dengan lagu yang ini kita juga harus bisa mencari benang merahnya di mana secara karakter dan penyampaian gaya bahasa dan segala macam. Itu yang cukup lama sebenarnya sih. Baik, ada pertanyaan lain dari teman-teman wartawan? Mungkin bisa nanya ke teman-teman yang ada di online ini. Ada Tony Q, Rastafara juga sudah gabung. Paling sepuh. Halo. Paling sepuh. Reggae, nomor 1 ya, paling pertama submit ya. Silakan, siapa yang tadi mau bertanya? Aku, hari ini Mbak. Hai, ini dia Pak Tony. Silakan Rini mau tanya. Halo. Ya, halo. Yang mana nih? Rini, silakan. Ya halo, selamat sore semuanya. Saya Rini dari TV One News. Penasaran, dari sekian banyaknya musisi yang ada di Indonesia, kenapa dari 13 musisi ini gitu yang terpilih gitu. Yeah. Dan tadi kan sudah dijelaskan ya, ada workshop di Bali dan menciptakan lagu itu paling cepatnya kalau nggak salah 29 hari gitu. Gimana sih proses kolaborasi antara musisi yang ada pada saat itu gitu. Karena kan sebelum kita menciptakan lagu, kita harus melihat gitu rasa yang ada di sekitar kita gitu. Dan aku tuh penasaran gimana kolaborasinya. Gitu. Oke, Terima kasih. Sebelum ditanya soal yang 13 itu, ini mumpung ada, loh hilang. Tony kemana? Ada, oke. Karena ini yang paling pertama ya, submit. Dia paling pertama submit berarti dia yang paling cepat kan. Mungkin, Kaimata yang pertama paling enggak, oke mungkin nomor 2 justru Enda lebih cepat, oke. Mungkin mumpung sudah ada di layar ini, kita tanya dulu waktu itu, bagaimana prosesnya kemarin sampai akhirnya bisa membuat lagu dan berapa lama yang diperlukan, tantangannya apa? Silakan. Mas Tony. Oh saya, sorry. Halo apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Iya. Tantangannya sebenarnya ya memang saya cukup concern dengan tema-tema seperti ini karena juga di tahun-tahun 90-an juga sudah di album pertama saya sudah membuat
sebuah lagu yang memang lebih kepada lingkungan hidup yang rilis di album pertama tahun 96. Jadi terus ada juga lagu yang dirilis tahun 2012 dan sekarang bareng-bareng dengan teman-teman yang ada di Iklim. Nah, sebenarnya tantangannya kalau saya lebih kepada realistis aja ya, kepada situasi dan kondisi yang memang saya bisa baca dengan situasinya dan saya tuangkan begitu aja. Biasanya kalau dalam konteks musik saya nggak terlalu sulit ya, begitu kumpul di studio udah langsung jadi. Baik, Robi mungkin bisa jawab pertanyaan yang pertama dari TV One tadi, dari Rini. Kenapa 13? Kolaborasinya seperti apa 13? Sebetulnya kolaborasinya itu di awal, setelah itu kan mereka kreasinya sendiri-sendiri ya. Tapi mungkin kalau yang 13 pertama ini dipilih juga udah dijelaskan. Sebenarnya yang kita pinginnya lebih banyak sebenarnya. Nah makanya rencananya biar bisa annual, biar lebih banyak band yang terlibat. Cuma yang pertama ini yang paling gampang dulu. Ngumpulin 13 musisi untuk workshop 4 hari susahnya minta ampun. Cocokin jadwal dan semuanya ini kan sibuk. Sesibuk-sibuknya ini, apalagi ini satu nangkep orang ini satu. Nah, tapi harapannya sih bisa bergulir tiap tahun. Kita juga sesuai, dan biasanya satu album itu yang paling ideal itu maksimum 13 lagu. Untuk durasi satu plat CD, satu plat vinyl itu 13 musik gitu. Tapi banyak yang sebetulnya setelah melihat ini bergulir dan mendengar apa yang kalian lakukan, DM. banyak yang sudah minta, kami kok nggak diikut sertakan, kami mau, oke, next project udah pada dari rebutan. Kalimantan, band Las, dari sampai bahkan kita nanti ke depan pengen ngajak rapper Papua, mungkin kamu kan ada aktif di Papua itu. Siapa tahu ngajak Rosie Snap itu siapa. Nah ini jadi kita berusaha juga multi genre ini kan, ada rap, ada elektronik, ada apa semua, jadi jendela-jendelanya udah dibangun lah. Karena saya yakin juga teman-teman dari tiap-tiap genre punya komunitasnya sendiri-sendiri. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan Mas dulu, kemudian Mbak. Saya tampung dua-duanya sekaligus. Cek. Selamat sore, saya Andesta dari Media Valid News. Ingin bertanya ke semuanya, siapa yang bisa menjawab aja gitu. Ada 2 pertanyaan. Pertama, mau tahu tentang ini kan bagian dari gerakan global tadi ya dijelaskan gitu. Ada banyak musisi dunia juga yang melakukan hal yang sama gitu. Irisannya seperti apa sih, maksudnya relasi musisi-musisi di Indonesia atau relasi gerakan di Indonesia dengan yang di luar itu seperti apa gitu. Apakah sudah ada pembicaraan bersamanya gitu, kolaborasi apa yang mungkin akan terjadi atau memang terpisah aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk semua musisi yang terlibat, mungkin siapa yang bisa bercerita gitu. Ada nggak sih setelah terlibat dalam proyek ini, kira-kira ada yang berubah nggak sih gitu dalam cara pemanggungan teman-teman musisi setelah ini? Maksudnya sekarang kan musim festival dan konser ya gitu. Festival dan konser ya menyumbang sangat banyak sampah setiap ada acara gitu. Nah, setelah proyek ini gitu, ada yang berubah nggak sih? Baik. Gitu dari pribadi-pribadi? Terima kasih banyak Mas. Mbak silakan. Atau mungkin biar nggak lupa, yang kedua dulu siapa mau jawab, Upi atau siapa? Terima kasih Mas pertanyaannya. Kalau ditanya apa yang berubah dari pribadi masing-masing, kebetulan kemarin saya punya beberapa hari untuk duduk bareng sama orang-orang yang menurut saya hebat, saya banyak dapat insight. Waktu itu Mas Farid Stevi dari Festivalis pernah bikin campaign di mana dia dilemparin sampah ke panggung. Itu salah satu contoh. Nah akhirnya saya coba mempraktekkan itu, tapi ternyata mental saya belum kuat untuk dilemparin sampah. Akhirnya saya bikin stiker khusus buat satu event, di mana kalau teman-teman mau dapat stiker ini, saya bilang cari sampah di sekitar kalian apapun itu, samperin kayak saya ke samping panggung, barter sampahnya sama stiker yang saya bawa. Jadi metode-metode kecil itu yang lagi saya mulai jalanin. Terus saya juga mulai ikutin Beli Robi di mana memang beberapa orang akhirnya bilang saya ribet, tapi saya udah nggak mau ada botol plastik di backstage, mintanya pasti galon karena teman-teman bawa tumbler. Kalau dari tim saya ada yang nggak bawa tumbler, biasa denda 100.000 nanti di kantor. Nah terus kita juga sudah mulai request minta hotel yang paling dekat sama venue untuk mengurangi karbon seperti yang dilakukan Beli Robi.
Jadi hal-hal kecil yang saya pelajari dari teman-teman saya coba praktekkan di rumah saya sendiri dulu. Bagaimana nanti orang ikutin itu bukan urusan saya. Karena saya nggak bisa ngerubah orang, saya nggak bisa ngerubah dunia. Tapi saya bisa ngerubah diri saya sendiri dan mudah-mudahan hal itu nular ke yang lain kalau saya sih gitu sih. Keren. Oke. Robi mau jawab yang pertama dulu atau Iga? Mungkin Iga Iga ada yang berubah? Ganti bandmu jadi Batu Bara Suara. Itu masih berupa keinginan untuk saya dan semoga itu bisa terjadi secepatnya, Mas. Oke, Mbak silakan. Sebelum nanti Robi jawab yang ini. Saya Ilona dari Koran Tempo, mau nanya ke Mas, ke Beli Robi mungkin atau ke Mbak Enda dan yang lainnya juga. Tadi disebutkan 13 musisi ini bikin label ya, Alarm Record. Bisa dijelasin nggak nanti proyeksi ke depannya Alarm Record gimana? Saya dengar kayak tadi kalau nggak salah bentuknya koperasi ya, kayak gimana sih bentuknya ke depan dan juga nanti rilis musiknya di platform apa? Oke, baik, terima kasih. Mungkin langsung aja yang tadi irisan dengan semuanya barengan juga ya, ada koneksi ya. Kalau global sih pasti karena kita bagian dari musik declare emergency global ya. Ini yang cabang Indonesianya kita buat musik declare emergency Indonesia. Ini kayak kampanye, ini semuanya kampanye global nih. Jadi kalau kita lihat konser-konsernya Sonic Youth, Billie Eilish sudah mulai itu No Music on That Planet kalau kita lihat. Sebenarnya ini semacam musisi bisa apa nih? Kita sebagai musisi contribute pada isu ini gitu. Kalau kerjasamanya sih sebenarnya kita hanya menciptakan satu katalog. Kalau sekarang misalnya festival di luar gitu misalnya, siapa Coachella atau South by Southwest gitu atau siapa gitu misalnya. Lihat musisi Indonesia, kalau kemarin di Indonesia kemarin yang katalog yang paling kencang itu Equal ya, sisi Equal kan. Itu Equal tentang kesetaraan gender kan. Tapi yang di lingkungan belum ada. Jadi kalau orang mau cari katalog musisi Indonesia itu harapannya kita punya satu yang ini musisi yang lagi yang memang fokus ke isu lingkungan gitu. Jadi kalau sekarang kan relasi internasional dengan internet ini kan jadi semakin mudah kan. At least kita di Asia ada satu platform yang menyediakan katalog-katalog ini. Sekalian kita juga bilang, musisi Indonesia peduli kok gitu. Bukan cuma hura-hura aja, tapi kita juga update kok dengan isu kekinian gitu. Dan juga berusaha untuk, ya kalau global saya pikir setiap orang, kita sepakat bahwa kita punya permasalahan global, tapi kita yakin solusinya adalah lokal. Karena solusi-solusi yang bisa kita lakukan adalah skala lokal gitu. Apa yang kita bisa lakukan? Mungkin kita sebagai musisi ini, kedepannya kita teman-teman festival gitu misalnya kayak siapa Ucup bikin Pestapora atau Pak David Karto bikin Synchronize. Yuk kita bisa nggak nebeng festivalnya ini untuk mengangkat isu-isu iklim lebih banyak gitu misalnya gitu. Ya dan saya yakin dengan semakin banyak value-value ini keluar dari musisi Indonesia, internasional juga bisa melihat ternyata musisi Indonesia itu nggak melulu ngomongin estetika juga, mereka care kok gitu. Film, misalnya film, Netflix berapa film sih dokumenter tentang lingkungan di Indonesia, dari Indonesia di Netflix, industri film segede ini gitu, dikit kan? Yang bisa kita lakukan adalah misalnya kayak kolaborasi sebelum iklim ini kita bikin pulau plastik gitu, biar orang Indonesia ngomong tentang isu permasalahan plastik yang ada di Indonesia, tentang isu hutan, dikit gitu, paling-paling YouTube gitu, misalnya kayak teman-teman Watchdog gencar dia. Untuk ranah apa namanya YouTube, public access gitu. Tapi kalau untuk bioskop atau untuk Netflix masih dikit. Untuk industri film segede ini ya. Jadi kita juga ingin mengisi kekosongan di situ. Dan Rob untuk lagu-lagunya nanti album akan dirilis di platform apa saja? Untuk sementara platform online tetap ada Spotify, ada semua platform iTunes dan lain-lain. Kedepannya kita lagi hitung-hitung kalau misalnya ternyata dari penjualan kaos ada untung, kita coba untuk bikin vinil gitu, printing harapannya. Ini lagi ngomong-ngomong, kemarin juga kan ngomong-ngomong sama PHR kan, Mbak Dina lagi coba approach biar misalnya kayak PHR mau bantu untuk. Oke, waktunya sudah habis, saya minta closing statement mulai dari Upi dulu. Ada nyanyi ntar. Iya, jadi nanti habis foto, mereka foto bersama, mereka akan perform. Upi akan perform, Robi sama Endah. Iga gimana? Aku ini mengapresiasi teman-teman yang ada di sini. Oke, Upi sebagai penutup. Sebelumnya aku mungkin memang sedikit berbicara tentang lingkungan, tapi lebih banyak blamingnya atau menyalahkan sesuatu atau instansi atau apapun itu. Tapi begitu aku berkumpul di kolektif sehat ini,
aku sadar bahwa ternyata aku adalah bagian dari masalah. Walaupun ini kita nggak bisa benerin masing-masing teman-teman, ini struktural. Tapi waktu aku nongkrong di sini aku sadar bahwa aku bagian dari masalah. Jadi aku coba untuk mengurangi, nyalahin, dan mulai revisi diri sendiri sih. Gitu sih. Oke, keren. Tepuk tangan dulu buat Upi. Iga. Ya, menyambung apa yang disampaikan Upi gitu. Untuk bisa turut serta dalam memahami isu tentunya kita harus lewat edukasi gitu. Jadi semoga teman-teman media yang di sini juga bisa memberikan informasi tersebut untuk orang supaya tahu. Karena kalau kita diposisikan sebagai orang yang lebih tahu dalam karena sudah membuat lagu tentang isu ini, itu tidak akan sampai sedemikian dalamnya. Cuma semoga dengan teman-teman media di sini bisa memberikan edukasi juga ke pembaca atau pemirsanya supaya mereka juga tahu bahwa memang kondisinya sudah genting tanpa perlu bantuan terlalu banyak atau tanpa perlu melihat kami sebagai orang yang lebih tahu, enggak sama sekali. Karena kami juga sebagai pelaku dan sebagai korban juga. Jadi semoga kita di sini bisa sama-sama mengedukasi teman-teman yang lain supaya awareness-nya bisa lebih baik lagi. Baik, Endah. Kata Michael Jackson, I'm starting with a man in the mirror, and I'm asking him to change his way. And no message could have been any clearer. If you want to make a world a better place, take a look at yourself and then make a change. Keren. Robi, silakan. Michael Jackson juga dong? Ada, lagu Michael Jackson. Saya pikir semua orang punya partnya masing-masing, semua orang punya passion ya di dunia media, di dunia akademisi, di dunia politik, di dunia apa semua kita melakukan passion. Kita juga melakukan ini karena kita suka musik, we love music. We do what we love and we love what we do, music. Tapi musik ini menurut saya akan apapun ya termasuk musik akan punya value yang lebih besar daripada musik itu sendiri kalau kita we do it with care. So sekarang care, apa yang kamu care? Peduli pada sesama, peduli pada masa depan, peduli pada lingkungan. Di-combine dengan what we love. So jadi saya pikir apapun yang kalian lakukan, saya harap teman-teman kalian yang passion dengan dunia media, do it what you love, dunia jurnalistik, but do it with care. Teman-teman politik, do what you love, but do it with care. Saya pikir kalau setiap orang di dunia ini melakukan passion mereka, do what we love, tapi do it with care. Saya pikir itu akan menaikkan value daripada produk itu sendiri. Gitu. Oke, teman-teman untuk info yang lebih jelas termasuk untuk Iklim Festival nanti, itu silakan follow di Instagram account-nya @musicdeclares_Indonesia. Dan peluncuran album Sonic Panic ini akan dirayakan di Iklim Fest tanggal 4 November seharian di Monkey Forest Ubud. Sebagai penutup, karena tadi sudah mengatakan change semua seperti itu intinya adalah kita mau berubah atau tidak. Saya ingin mengutip dari satu orang wakil dari generasi muda yang sangat vokal, dia sudah menjadi tokoh lingkungan dunia, Greta Thunberg. Dia mengatakan, all we need to do is wake up and change. Jadi kalau memang kita mau melakukan sesuatu ya mulai dari diri sendiri, bangun dan berubahlah. Berubah untuk kebaikan. Saya berharap kita semua menjadi agents of change sesuai dengan profesi masing-masing. Teman-teman musisi melalui lagu-lagu mereka, teman-teman media melalui pemberitaan menyebarluaskan informasi ini seluas mungkin dan bersama-sama. Nggak bisa kita lakukan ini sendiri-sendiri. Kita semua harus bekerja sama kalau kita memang peduli bahwa bumi ini adalah satu-satunya tempat di mana we share common interest. Tempat kita berpijak, tempat kita bertemu, lingkungan itulah bumi ini adalah satu-satunya yang we share mutual interest in. Jadi kalau kita tidak peduli, kita mau hidup di mana? Seperti itu. Terima kasih, setelah ini saya berikan kesempatan untuk foto bersama mereka ini untuk diambil dokumentasinya. Silakan teman-teman. Abis ini akan ada performance dari Robi, Endah, dan Tuan 13. Mas Reza gabung, silakan. Ada Mas Badrus.
dapat? Oke, mari kita menonton penampilan dari Robby Navikula. Next, Endah, kemudian Tuan 13, Endah and Reza. Kicknya beli rock, kick cepat. Cik, halo, thank you. Lagu ini berjudul Metamorfosa Kata, bercerita tentang kita tahu bahwa kalau kita punya gagasan yang ada di kepala, kalau kita nggak share, cuma kita aja yang tahu, sayang juga gagasan itu kan. Terus kita akan share dengan teman-teman yang kita pikir sefrekuensi. Lewat diskusi, lewat workshop, lewat obrolan. Setelah bagi-bagi gagasan, kita juga tahu bahwa semua ini tidak akan berarti apabila kita tidak wujudkan menjadi aksi. Direct action. Lagu ini berjudul Metamorfosa Kata. Kata-katamu hinggap dan hidup di kepalaku. Dia tak tidur,
tapi dia terus membangunkanku, mengiba untuk membebaskannya. Dia bilang, ubahlah aku jadi wujud baru. Dia sudah bosan sekian lama hidup tanpa badan. Begitu diucapkan, dia menuntut terus untuk dilahirkan oleh tanganku dan tanganmu dan tangan-tangan semesta. Dia bilang, ubahlah aku jadi tindakan. Yo, dialog, bring some noise. Woo! Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Sudah bosan sekian lama hidup tanpa badan. Begitu diucapkan, dia menuntut terus untuk dilahirkan oleh tanganku dan tanganmu dan tangan-tangan semesta. Dia bilang, ubahlah aku jadi tindakan. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Matur sun. Endah, thank you banget gitarnya dah. Ini bisa dibeli ya? Dia aku bawa dari gitar pesawat sampai di sini mati. Thank you, untung ada Endah. Pinjam gitar. Lagu berikutnya, ini lagunya Navikula yang ada di kompilasi ini. Kan sebenarnya lagunya lagu punk rock kencang gitu. Jadi aduh yang mau ditransfer dari ke akustik jadi kayak gimana gitu mikir-mikir. PR juga. Coba judulnya House on Fire. House on fire, you're in your air-conditioned room. Can we try to change the comfort that we know? Everything is gone before you know it, but my hope goes on. A love song for the home where we belong. Come on, sing along. Together we are strong.
for the home where we belong. Come on, sing along. Together we are strong. Together we are strong. I don't know if a song can show you how, but I know the more we sing, more love will grow. I won't get far alone, I know you know it. We is more than I. This is a love song for the home where we belong. Come on, sing along. Together we are strong. Teman-teman kalau mau nyanyi, liriknya ada ya? Yang lebih kompak, yuk! For the home where we belong. Lebih keras. Come on, sing. Together we are strong. Semuanya lebih keras, yuk! This is a love song for the home where we belong. More. Come on, sing along. Together we are strong. One more time, louder. Come on. Woo! This is a love song for the home where we belong. Yeah, come on, sing along. Together we are strong. Everyone, together we are strong. Together what? We are strong. Together we are strong. Together we are. Thank you. Next, Enda. Selamat sore teman-teman semua. Berarti tadi Robi pertama kali ya bawain lagunya ya Rob? Pertama kali kan Rob? Iya puter aja dulu. Mestinya diputer dulu biar nanti pada dengerin. Rencana memang lagu-lagu
to change the comfort that we know. Everything is gone before you know it, then my hope goes on. This is our song for the home where we belong. Come on, sing along. Together we are strong. Together we are strong. I don't know if a song can show you how, but I know the more we sing, more love will grow. I won't get far alone, I know you know it. We is more than I. This is our song for the home where we belong. Come on, sing along. Together we are strong. Together we are strong. Selamat sore teman-teman semua. Kami Anda Hendresa. Ini adalah mungkin yang perdana kami bawakan sebuah lagu yang akan rilis nanti tanggal 4. Judulnya Plastic Tree. Mungkin tadi udah dijelaskan lagunya apa ya? Let's go on. Iya. Plastic trees are all I see, standing tall in misery. When the dark clouds color the ocean and the ocean shrinks, yellow rubber bumblebee flying around in the garden bee. They'll eat honey batteries hanging on the plastic tree. Plastic tree. No more singing from the birds, no more roosters crowing. Birds and roosters made from paper, paper made from wood. Wood is part of tree, but there are no trees in the neighborhood, so they made a plastic tree. It's the journey of reality and the end of history. If the earth can understand me, I'll say sorry. Is it all our destiny that we are our own enemy? The story of humanity, just a memory
Please mercy me. Hey, Mr. Reverie, blow your whistle. I wanna feel the air of life one more time. Don't just skeleton key. Help me to make the world become a better place again. No more apple tree, no more lemon tree, just a plastic tree. It's the tree of fantasy. It's the journey of reality and the end of mystery. If the earth can't understand me, I say sorry. Is it all our destiny that we are our own enemy? The story of humanity, just a memory. Oh, it's the journey of reality and the end of history. If the world can't understand me, I say sorry. If they all our destiny, then we are our own enemy. If the world can't understand, it's a memory. Oh, mercy me, the earth, Mother Nature, the ocean and the sea, the sky and the mountain. I say sorry. The air and the water, the island and the tree, the future generation. I say sorry. Oh, mercy me, mercy me, mercy me. I say sorry. Oh, mercy me, mercy me, mercy me. I say sorry. Aduh, susah banget untuk nggak nangis main lagu ini, ya Allah. Emosional banget. Udah ya, udah aja. Udah aja. Aduh, cengeng banget sih. Oh, thank you. Thank you. Okay. Aduh. 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 Oke. Ya. Lagu yang senang-senang aja habis ini pulang. Kemana? Ya, sebenarnya nggak sadar banget kalau ternyata lagu ini cukup apa ya? Pulang ke Pamulang, ternyata lagu ini cukup memberikan banyak fenomena-fenomena yang lucu juga sebenarnya tentang alam. Kayak misalnya di lagu ini juga disebutkan ular yang naik ke permukaan waktu banjir. Itu kan sebenarnya juga ada ketidakseimbangan ekologi juga. Dan sebenarnya kalau naik ke flyover pasar Ciputat tuh sebelum ke Pamulang, itu bisa ngelihat Gunung Salak. Saya suka sekali ya, zaman dulu kalau ke Ciputat lihat Gunung Salak di situ. Gara-gara polusi udara sekarang udah nggak kelihatan lagi gunungnya. Macet tentu saja jadi masalah terbesar ketika mau ke Pamulang.
Tapi apapun yang terjadi, tetap kirimkan doa ke rumah kita untuk keluarga kita. Dan itu adalah hal yang terbaik yang mungkin sekarang bisa kita lakukan. Pulang ke Pamulang dari Enda Hendresa. Jauh di tepian selatan, bagaikan tanah tak bertuan, terasing dan tak tentu arah. Mungkin kau kan kesini kapan-kapan. Lebih laju sepedaku kencang, sore sebelum malam datang. Tak lupa indahkan rambut saat ku akan pulang ke Pamulang. Selalu beri arti pulang kawanku. Telah tumbuh 1000 doaku, akan selalu pulang ke Pamulang. Merayap di jalan layang, danau yang tenang, rindang pepohonan. Terlihat kuda berkawan, langit berawan, tiba di bundaran. Malam tak takut kelaparan, warung tenda yang bertebaran. Luapan air hujan datang, ular sesekali ke permukaan. Ku dirikan sebuah ruang di ruko cantik ala sekarang. Ku tampil untuk senang-senang, ku nyanyikan lagu untuk dikenang. Selalu beri arti pulang kawanku. Telah tumbuh 1000 doaku, akan selalu pulang. Selalu beri arti pulang kawanku. Telah tumbuh 1000 doaku, akan selalu pulang ke Pamulang. Pamulang yang keras. Akan selalu pulang ke. Oke, sekali lagi. Pamulang akan selalu pulang ke. Oke, Bekasi yuk. Ada? Iga akan selalu pulang ke Bekasi. Oke. Ciledug, ada Ciledug? Akan selalu pulang ke. Oke, Jakarta semuanya akan selalu pulang ke. Bali, yang keras Bali akan selalu pulang ke. Pamulang akan selalu pulang ke Pamulang. Oh, ke Pamulang, ke Pamulang, akan selalu pulang ke Pamulang. Terima kasih. Mari kita panggilkan penampil yang berikut, sahabat kami yang luar biasa, Tuan 13.
Cek. Selamat sore teman-teman. Agak berat ya tanggung jawabnya di terakhir ternyata ya. Kenapa mesti saya gitu? Berikutnya saya akan mau mencoba membawakan lagu dari kompilasi Sonic Panic. Ini pertama kalinya saya bawakan di halayak umum. Ini lagu paling tidak hip hop yang pernah saya ciptakan. Dan paling susah begitu saya latihan ternyata bawa ini susah lagi. Dan karena emosional dan karena kondisi pita suara saya juga belum terlalu normal. Jadi kalau ada yang kabur-kabur nikmatin aja teman-teman ya. Iya, pokoknya sore hari ini kita senang-senang semua, tapi tetap mikir. Playbacknya dari Abangku Keren. Oke, ini adalah lagu dari saya Tuan 13 dan band saya RIP featuring Omenari, judulnya Kenapa. Kiri-kiri asmo ya kang menghiasi sang suryo malang hang kucet Check. Kita manusia lahir ke dunia dengan predikat makhluk yang paling mulia. Semua tersedia diberikan dia. Lewat ibu bumi kita diberikan banyak karunia. Tapi seiring waktu berjalan usia, kita mulai lupa seakan kita kan lupa ingat dia. Tuhan kan rupiah, pola pikir kerubah keracunan rupiah. Lalu kita semua mulai tutup mata. Waktu kerusakan terjadi tepat depan mata. Hati buta mata, hati tak punya mata. Ibu bumi menangis, dia teteskan air mata. Ambil semua segala sumber daya, dengan segala daya tebar tipu daya. Cinta dikubur dan benci dibudidaya. Saudara kita perdaya hingga mereka tak berdaya. What? Tenggelam dalam 1000 tanda tanya, tapi tak ada yang beriku jawabnya. Coba tanya manusia di dalam kaca. Aku tanya kenapa, coba tanya kenapa. Kenapa kita menggali bara, sedangkan kita punya terang sang surya. Kenapa kita jarak tanah saudara. Kenapa cipta sengsara untuk sesama. Kenapa bumiku makin tidak baik. Kenapa permukaan laut semakin naik. Kenapa kita bertarung untuk kuasai. Kenapa hutanku digantikan dengan sawit. Kenapa, coba tanya kenapa. Kenapa tiap tahun dalam hutan api membara. Kenapa kita hirup racun dalam udara. Kenapa kita sibuk buat bumi berdarah. Ambil semua dan menjelang pohon habis dipotong mesin datang kelam. Laut plastik, limbah dan plastik es tenggelam. Jadi sampai kapan kita akan terjadi. Yang kuasa ampunilah kami. Kami penyebab rusaknya bumi. Kami buah pohon hewan mati. Kami yang racuni anak cucu kami. Musnah. Angkara murka segera musnah. Let's go. Tentang artiku di dunia, karena kami
kenapa, coba tanya kenapa. Ingin dapatkan segalanya hingga datang bencana di telan angkara murka. Coba tanya kenapa, coba tanya kenapa. Terima kasih banyak teman-teman. Susah sekali lagu ini, fuck. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada teman-teman Iklim. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir dengan penampilan Tuan 13 tadi. Selesai sudah acara Sekar hari ini. Semawo. Mohon bantuannya untuk disebarluaskan, di-share melalui platform media masing-masing. Terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah jungkir balik menyiapkan acara ini, juga teman-teman semuanya. Silakan, masih ada kopi, teh, masih ada hidangan yang bisa dinikmati. Kami tutup acara ini dengan mengucapkan selamat sore, sampai jumpa di Bali, di Maki Forest tanggal 4 November untuk Iklim Festival. Kiri-kiri. Sekar. Yasi Sang Suryo.